Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat donat yang super besar dan jumbo atau donat megalodon. Gak tahu, pokoknya ini sekarang lagi rame di mana-mana. Ukurannya yang besar bikin puas makannya, teksturnya empuk, lembut, moist, white ringnya juga tinggi, menul-menul, pakai topping bebas sesuai favorit masing-masing. Mantap banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah atau bowl mixer. Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan 40 gram gula pasir. Tambahkan 10 gram susu bubuk. Di tahap ini biasanya aku menambahkan ragi instan ya, tapi kali ini aku akan menambahkan ragi instannya setelah bahan-bahan kering ini tercampur dengan susu dan telur. Hal ini bisa kita lakukan supaya ragi dalam adonan itu nggak keburu ngembang duluan karena aktivitas mesin yang panas. Aduk semua bahan kering ini sampai tercampur rata. Setelah itu kita bisa buat cekungan di tengah-tengahnya seperti ini. Ambil 1 telur utuh dan 1 kuning telur. Kocok sebentar seperti ini. Ini kondisi telurnya dingin ya teman-teman. Tuangkan 80-90 ml susu cair full cream. Ini kondisinya juga dingin, baru keluar dari kulkas. Kita aduk dan susunya tuangkan bertahap ya teman-teman. Aduk sampai menggumpal-gumpal. Kalau susunya kurang, kita bisa tambahkan lagi sampai maksimal 90 ml. Nah, kalau udah tercampur dan udah susah diaduk, kita bisa lanjut ke proses pengulenan. Uleni menggunakan mixer atau bisa juga diulen secara manual. Tapi kalau kalian mengejar bentuk donat yang bagus, disarankan menggunakan mixer ya. Tapi kalau nggak mau di mixer juga nggak apa-apa, bisa juga kok. Mix menggunakan kecepatan sedang. Di sini aku pakai kecepatan 3. Di mixer ini yang aku gunakan maksimal kecepatannya 6. Jadi kita pakai kecepatan yang nggak terlalu rendah dan juga nggak terlalu tinggi. Kita mix sampai adonannya menjadi kalis. Nanti kita lihat sampai di menit keberapa adonannya udah tercampur, baru kita masukkan si raginya. Nah teman-teman, menurutku di menit ke-6 ini udah tercampur dan lumayan kalis seperti ini. Di sini aku mau memasukkan ragi instan. Kita masukkan 1 sendok teh ragi instan atau kalau ditimbang beratnya 4 gram. Lanjut kita mix kembali menggunakan kecepatan rendah ke sedang. Mix sampai raginya tercampur ke adonan. Kira-kira ini waktu yang aku butuhkan sekitar 4 menit. Nah, setelah 4 menit di mix, ini raginya udah tercampur ke adonannya. Masukkan 30 gram butter atau margarin. Ini kondisinya dingin ya teman-teman, udah dipotong-potong. Dan masukkan setengah sendok teh garam. Kalau ditimbang sekitar 2 gram. Kita lanjut mix sampai semua adonan menyatu, kalis dan elastis. Di sini waktu yang aku butuhkan itu sekitar 15 menit. Jadi kalau di total seluruh waktu penggunaan mixernya mulai dari masuk adonan sampai menjadi kalis dan elastis itu sekitar 25 menit ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat lagi, itu tergantung dari mixer yang digunakan juga. Nah, ini adonannya udah halus. Olesi tangan menggunakan minyak goreng supaya adonannya nggak lengket di tangan. Kita cek dulu keelastisannya pakai window pane test. Caranya direntangkan dan kalau membentuk lapisan tipis yang transparan seperti ini. Nah, ini udah elastis ya teman-teman, udah ideal adonannya. Ambil adonan dan letakkan di atas alas kerja. Kita banting-banting dulu sebentar beberapa kali dan bagi menjadi 2 bagian. Kalau ditimbang beratnya sekitar 235 sampai 236 gram. Nah, ini setelah kita bagi menjadi 2, selanjutnya kita
rounding, caranya dibulatkan dulu seperti ini. Kemudian dibanting-banting ringan. Dan kita bulatkan sambil ditekan-tekan memutar. Kayak gini. Bisa dilakukan beberapa kali ya sampai sekiranya padat. Nah, kalau udah bisa kita letakkan di wadah lebar yang udah ditaburi terigu. Lakukan sampai selesai. Beri tutup dan kita istirahatkan selama 20 sampai 25 menit. Nah, ini dia setelah diistirahatkan selama 20 sampai 25 menit dan udah terlihat sedikit mengembang ya, seperti ini teman-teman. Ambil adonan dan langsung aja kita letakkan di atas kertas baking yang udah dipotong dengan ukuran besar seperti ini. Kemudian taburi terigu di atasnya. Tekan adonan menggunakan benda dengan alas datar. Di sini aku pakai loyang. Kita tekan aja dan keluarkan udara hasil fermentasi seperti ini ya. Setelah itu untuk membolongi adonan donat, ini aku menggunakan cookie cutter berbentuk bulat, diameter sekitar 5 atau 6 cm. Teman-teman bisa juga pakai gelas ya. Nah, ini hasil bolongannya aja sebesar donat biasa. Kayak gini ya. Lakukan lagi. Tekan-tekan adonan yang udah ditabur terigu dan lubangi bagian tengahnya. Hasilnya jadi seperti ini, susun di wadah lebar dan datar. Dan kali ini enggak aku beri tutup apapun ya, biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Waktu bisa bervariasi tergantung suhu sekitar, berkisar dari 60 sampai 90 menit. Nah teman-teman, ini setelah aku istirahatkan selama 60 menit, adonannya udah mengembang. Kalau dipencet bakalan kembali dengan perlahan ke bentuk semula. Dan ini kalau diangkat terasa ringan. Lanjut kita goreng di minyak yang udah panas menggunakan api sedang cenderung kecil. Ambil kertas bakingnya, goreng dengan hati-hati supaya bisa matang merata. Kita goreng sekitar 7 sampai 8 menit setiap sisinya. Kalau salah satu sisi udah kecoklatan, bisa kita balik. Hati-hati ya membaliknya karena ini ukurannya besar. Goreng sampai matang merata. Kalau sudah, bisa kita angkat dan tiriskan. Ini dia teman-teman, ukurannya tuh jumbo ya, dan cantik banget, ada white ringnya. White ringnya juga besar. Ini dimakan kayak gini aja itu udah enak ya teman-teman, apalagi kalau kita beri topping. Nah teman-teman, ini adalah bagian tengah dari donat jumbonya. Ukurannya aja udah kayak donat ukuran biasa ya teman-teman. Untuk karakter donat dengan resep kali ini, dia itu empuk, lembut, dan kokoh. Dalamnya tuh lembut dan moist kayak gini, bukan tipe yang kempus-kempus gitu teman-teman. Seratnya tuh rapat, bagus banget, empuk, dan enak banget walaupun nggak dikasih topping. Rasa susu di adonannya manis dan gurihnya tuh pas. Nah untuk toppingnya itu bebas aja ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini pertama aku udah campurkan gula halus dengan susu bubuk dengan rasio 1:1. Kemudian ditaburkan merata di atas donatnya seperti ini. Kemudian untuk donat jumbo yang satunya aku beri selai coklat di atasnya seperti ini. Kita oleskan merata. Kemudian ditaburi dengan kacang cacah sangrai. Wah, dari tampilannya udah menggoda selera banget ya teman-teman. Dan ini dia donat super jumbo. Kebayangkan kalau kita makan ini, dimakan bareng-bareng itu udah berasa puas. Apalagi dimakan sendiri, bakalan puas banget. Tapi aku nggak saranin ya teman-teman, ingat-ingat kalori lah. Lihat nih ukurannya sebagai perbandingan ya teman-teman, bisa lihat ini kalau aku pegang dengan 2 tangan. Dan sekarang kita cobain.
Ini enak banget ditambahin topping coklat kacang kayak gini, mantep. Yang rasa gula dingin dan susu bubuknya juga mantep, cuma nggak aku videoin. Selamat mencoba ya, makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.